rekan semua, selamat pagi. 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 Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Bapak sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, eh, Bapak Agus Daud selaku pemateri kita pada hari ini. Beliau merupakan seorang geotechnical engineer di Fugro, serta penggiat Python Indonesia. Beserta yang saya hormati juga seluruh peserta Crash Course Python Seri 1. Pada kesempatan hari ini, kita tentunya sangat beruntung karena Bapak Agus Daud menyempatkan diri untuk memberikan penjelasan kepada kita mengenai pengaplikasian Python untuk teknik sipil. Jadi yang sama-sama seperti kita tahu bahwa kemajuan teknologi saat ini begitu pesat, bukan hanya pada sistem teknologi saja, namun kini juga sudah merambat ke dunia teknik sipil, mulai dari material, metode pekerjaan, dan juga tahapan analisis yang begitu beragam. Tentunya acara ini diselenggarakan oleh Negeri Sipil yang nantinya ke depannya akan terus melakukan seminar-seminar berkaitan dengan pemrograman Python untuk teknik sipilan. Baik, acara Crash Course Python seri 1 dengan tema Belajar Python dari nol, kita mulai. Perkenalkan, saya Amar Muhammad yang akan memandu acara Crash Course pada hari ini. Sedikit saya penyampaian untuk acara pada hari ini, kita membagi dua sesi, yaitu sesi pagi dan sesi siang. Di mana untuk sesi pagi sendiri itu dilakukan eh, persiapan, nanti akan disampaikan oleh Bapak Agus Daud, mulai dari persiapan Python-nya hingga pengenalan basic Python. Dan nanti di akhir sesi 1 akan ada pertanyaan dan diskusi bersama pemateri kita. Baik, mari kita sapa. Selamat pagi, Bapak Agus Daud. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Oke, Pak. Kita mulai saja materi kita untuk pada hari ini. Saya serahkan eh, host pada Bapak Agus. Baik, terima kasih Bapak Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Eh, Terima kasih sudah mendaftar di course pertama kami, Negeri Sipil. Ini adalah course pertama dan saya tidak menyangka antusias teman-teman sangat besar. Me- ba- jadi kami memutuskan untuk menutup pendaftaran lebih awal karena pendaftar lebih dari yang kami ekspektasi. Oke. Em, untuk hari ini kita akan membahas Python. Jadi eh, eh, di sini peserta sangat bervariasi. Jadi saya harap teman-teman yang sudah biasa belajar Python atau sudah ada pengalaman, jadi anggap saja ini sebagai refreshing. Jadi bagi teman-teman yang baru, kita mulai dari awal ya, dari nol. Jadi harap saja ini mungkin akan sedikit membosankan. Jadi ya anggap saja sebagai refreshing bagi teman-teman yang sudah biasa. Oke, eh, kita mulai. Saya share screen. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, di sini saya akan sampaikan beberapa alasan-alasan kenapa kita tidak perlu belajar Python atau tantangan ke depannya apa yang teman-teman akan dapatkan setelah belajar Python untuk otomasi ini. Jadi ini saya kutip dari Bruno Stuit. Jadi Bruno Stuit ini adalah geotechnical engineer di bidang wind farm. Dia juga penggiat Python. Dia dalam webinarnya dikatakan bahwa caveat ini kekurangan kita menggunakan Python untuk otomasi itu kita
membutuhkan training atau pembelajaran. Jadi jika perusahaan memutuskan untuk menggunakan otomasi, jadi perusahaan diharuskan untuk mentraining para engineer-nya. Pertama itu, jadi harus ada training. Kedua, jadi kita menciptakan black box baru. Jadi ada kotak hitam yang agak sulit kita jangkau. Kemudian yang ketiga adalah kita membutuhkan tim. Jadi kalau untuk otomasi ini memang agak berat. Jadi kita harusnya membutuhkan tim yang besar dan usaha yang sangat besar. Jadi tidak mudah. Kemudian yang keempat yang paling akan sering ditemui mungkin saja di dalam webinar ini, di dalam course ini adalah error yang tidak bisa dihindarkan. Jadi ke depannya jika teman-teman ingin sudah memutuskan untuk belajar Python, kemungkinan besar teman-teman akan menemui ini dan ini yang saya rasakan dalam uh, belajar otodidak yang saya lakukan. Grafiknya kira-kira seperti ini. Ini sebenarnya cuma meme, tapi ini terjadi di dunia nyata ya. Grafik pertama ini ekspektasinya kita. Jadi ekspektasi pertama, jika kita menulis code di awal pekerjaan, banyak pekerjaan naik grafik pekerjaan kita. Tapi setelah beberapa waktu, pekerjaan kita sudah terautomasi, jadi otomasi takes over, pekerjaan akan menurun. Ini adalah ekspektasinya kita. Dan ternyata yang terjadi di lapangan, justru kita makin banyak pekerjaan karena kita perlu debugging, maintain coding kita dan sebagainya. Jadi kira-kira ini alasan kenapa kita tidak perlu melanjutkan. Mungkin teman-teman setelah course ini putuskan sendiri, mungkin saya ingin berhenti belajar Python. Oke, itu beberapa alasan untuk berhenti belajar Python. Oke, nah sebelum kita menuju ke tahap persiapan, jadi saya kasih gambaran awal. Jadi pasti akan ngantuk di awal. Kasih gambaran bagaimana sih Python digunakan di Python. Jadi kita nanti flashback ke basic, tapi kita langsung straight to the akhir tujuan kita apa. Jadi sebagai contoh di sini, mudah-mudahan kelihatan ya. Sebagai contoh di sini kita akan menganalisis uh, portal momen baja. Di sini Ken Xiao meninjau bagaimana sih efek beban hidup itu. Jadi bagaimana kalau beban hidup itu kita variasikan pembebanannya. Apakah beban hidup itu sebagai yang kita tahu bahwa seperti biasa kita memberikan beban hidup itu merata ke semua gedung. Nah, di sini si Ken Xiao ini meninjau bagaimana sih pengaruh beban hidup jika ada variasi pembebanan. Ini contoh portalnya. Nah, ini case yang beliau tinjau. Jadi ada full span yang case A, kemudian divariasi, silang, kemudian ada divariasi sejajar sebelah kanan, kemudian sejajar dengan partial live load yang case D, kemudian ini ada partial live load tapi di lantai 2, dan ini partial live load di lantai 1. Ini sebagai gambaran saja bagaimana kira-kira kita menggunakan Python untuk teknik sipil. Oke. Jadi dengan Python kita bisa menganalisis ini. Kita akan lihat kondisi beban mana sih yang menentukan pembebanan kita. Patternnya itu yang mana sih? Apakah yang sering kita lakukan live load full span seperti ini atau bagaimana? Jadi kita langsung tinjau saja. Saya akan running. Nanti penjelasan ini apa, kita mulai dari basic. Oke, ini saya running. Oke, mulai running. Ini momennya. Ini case D, mulai case E, case F,
Gimana otomasi itu berjalan? Kita lihat teman-teman. Ini case C dengan kombinasi beban kedua. Jadi saya percepat saja. Ini case I, partial live load di lantai 2, kemudian partial live load di lantai 1, sorry di lantai 2, tadi di lantai 3. Nah, ini adalah hasil rekapannya. Jadi di sini saya menggunakan package Anastroke. Oke, direkap. Ini adalah rekapan case 1 dan ini adalah rekapan case combo 1 dan combo 2. Oke, yang ditinjau adalah kolom tengah. Kolom tengah dan di bawah. Jadi bisa kita lihat di sini ada rasio kapasitas. Ini ada case A full span sampai F dan sini ada rasio kapasitas. Kita lihat di sini bervariasi ya. Dan yang nilai terbesar adalah case F. Justru yang full span itu lebih kecil ya. 0,48. Yang terbesar adalah case F. Dan kombinasi 2 itu adalah yang terbesar juga adalah case F. Nah, yang mana sih case F itu? Jadi kalau kita kembali ke gambar yang saya minimas dulu ini. Oke. Jadi case F itu adalah ini. Justru partial live load yang di lantai 1 yang menyebabkan kolom ini lebih besar rasio kapasitasnya. Jadi ini adalah salah satu contoh, justru bukan yang full span yang menentukan. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kita mengaplikasikan Python dalam pekerjaan kita sehari-hari. Mungkin nanti di sesi kedua kita akan bahas satu persatu bagaimana contoh-contoh yang lain. Oke. Ini saya tutup. Kita akan menuju ke basic. Sebelumnya kita akan menuju ke persiapan. Jadi sebelumnya saya telah mengirim 3 video, yaitu cara install Python, cara install Jupyter Notebook, dan yang ketiga adalah cara membuka materi. Oke, kita mulai yang cara pertama, mulai dari 0. Jadi saya ulangi saja di sini. Jika ada yang belum, silakan dicoba. Silakan buka browser. Kita searching aja di sini Python. Searching aja. Oke, hasil paling atas kita buka seperti ini. Kita download filenya. Mohon maaf teman-teman yang pakai Mac OS. Jadi di sini kita fokus ke Windows. Saya mohon maaf. Jadi kita akan pakai Windows. Jadi silakan di-download sini. Download file Windows Python 3.12.3. Diklik saja. Oke. Setelah terdownload seperti ini. Nah, kita bisa langsung mulai install. Jadi langsung enter atau klik 2 kali. Seperti ini. Oke. Nah, karena saya sudah menginstal, jadi teman-teman bisa merujuk ke video sebelumnya. Jadi di situ ada centang add Python to Path. Itu adalah bagian yang penting. Di sini saya tidak bisa lanjutkan. Jadi setelah install, teman-teman bisa langsung menuju ke install Jupyter Notebook. Teman-teman bisa merujuk ke video untuk yang panduan awal ini. Dan yang paling penting yang saya ingatkan, itu jangan lupa add Python to Path. Kalau tidak, teman-teman tidak akan bisa menggunakan Python. Tidak akan bisa menggunakan pip untuk install. Jadi saya tunjukkan sedikit ada apa sih add Python to Path itu. Environment. Jadi sebenarnya add Python to Path itu pengaturan kita memasukkan si Python ke dalam variable, environment variable. Jadi ini agak
IT, jadi bodo amat lah. Jadi kita centang aja, terus install. Kalau lupa, sebenarnya di sini cara memasukkannya, add Python tepat. Tapi kita skip aja, kita langsung centang ke bagian installer aja, dan next. Oke, saya harap teman-teman sudah melihat video sebelumnya. Kemudian kita menuju ke Jupyter Lab. Jadi yang saya gunakan ini adalah Jupyter Lab. Jadi ada banyak IDE yang digunakan. Saya lebih prefer ke Jupyter Lab. Jadi nanti teman-teman lihatlah gimana perbedaan IDE Jupyter Lab dengan yang lain. Oke, saya akan menginstal di sini. Cara installnya sangat mudah sebenarnya. Buka command prompt seperti ini. Mudah-mudahan kelihatan ya. Close. Jadi langsung aja pip install Jupyter Lab. Jadi di sini nanti ada penjelasan juga apa sih pip itu, bagaimana cara kita install package menggunakan pip. Oke, ini kalau sudah kayak gini bisa langsung enter. Kita akan menginstal Jupyter. Karena Jupyter telah terinstall, jadi di sini mungkin banyak requirement yang di skip. Oke, ini sudah selesai. Setelah teman-teman menginstal Jupyter Lab, cara membukanya itu sangat gampang sebenarnya. Jadi teman-teman sudah menerima materi file Jupyter Notebook yang di email. Jadi teman-teman simpan di folder di mana ya di mana yang disuka di data C. Di sini saya menyimpannya di sini ya, di basic. Oke. Jadi untuk membukanya teman-teman harus menuju ke folder itu dulu. Jadi cara membuka folder di command prompt itu memang agak ini sulit jika yang tidak biasa, tapi sebenarnya simpel aja. CD spasi directory foldernya. Jadi klik kanan, otomatis akan terpaste, kemudian enter. Sini kita sudah berada di folder basic. Nah, untuk menjalankan Jupyter Lab, tujuannya apa? Sebenarnya tujuannya supaya kita langsung ke folder file yang kita akan buka. Sebenarnya jika kita mulai dari Lenovo atau dokumen pun bisa sebenarnya. Cuma supaya kita foldernya tidak banyak yang terbuka. Di sini saya akan buka folder basic saja. Jadi untuk membuka Jupyter Notebook, tinggal ditulis Jupyter Lab, Jupyter Lab seperti ini. Oke, otomatis akan terbuka browser seperti ini. Nah, saya sudah berada di materi basic, jadi materi yang pertama. Di sini ada 1 sampai 11 materi. Jadi kita akan ulik satu persatu untuk sesi pertama ini. Jadi anggap saja Jupyter Notebook, Jupyter Lab ini adalah sebagai seperti Excel spreadsheet yang biasa teman-teman gunakan. Jadi setiap melakukan analisis khusus atau yang tertentu, teman-teman membuka Jupyter Lab. Jadi anggap saja sebagai kayak spreadsheet begitulah. Oke. Jika sudah masuk di dalam Jupyter Notebook, cara membuat filenya sebenarnya gampang. Langsung klik saja di sini. Ya, ini langsung tersave. Kita bisa langsung 1 Jadi sudah bisa kita lakukan perhitungan sederhana. Kalau mau save,
Ctrl S. Jadi di sini saya beri nama notebook. Oke. Nah, ini contoh membuat. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai Jupyter Notebook. Jadi di Jupyter Notebook ini ada cell, di sini ada cell namanya, tempatnya kita merunning coding yang kita buat. Jadi di Jupyter Notebook, Jupyter Lab itu ada 3 jenis, ada code, markdown, sama raw. Jadi teman-teman boleh fokus di code sama markdown. Jadi untuk code itu tempat merunning kode, sedangkan untuk untuk markdown itu untuk menyimpan teks saja. Jadi untuk membuat sel baru bisa menggunakan tombol di bawah sel seperti ini, atau menggunakan shortcut. Di sini saya menggunakan A. Jadi teman-teman boleh ada pertanyaan, boleh jawab ya? Ya, silakan Bayu. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Mas Agus. Jadi ketika sudah masuk di Jupyter Lab-nya Mas, 01 variabel dan tipe datanya itu nggak bisa dibuka. Kenapa ya? 01 Course-course-nya ini gambarnya ini nggak bisa dibuka. gambar nggak bisa dibuka. Iya, tunggu ya. Mungkin teman-teman lain ada juga kasus yang sama, jadi saya stop dulu. Coba di share screen kita lihat sama-sama apa masalahnya. Ini sudah ya? Ya, Ini Mas, misalnya yang satu kan, tuh file load error. Kenapa ya? oh, coba ditutup, di running kembali di command prompt. Oh, bahkan betonnya ini nggak bisa juga. Ya, Oh, ditutup dulu, Jupyter Lab-nya Kom- close aja. close, kemudian command prompt-nya di close, terus running kembali. Oke. Running kembali ya. Tunggu. Saya stop share dulu. Hmm. Oke, ada pertanyaan? Mungkin dicoba dulu, Bayu. Nanti Iya, saya coba dulu aja. eh, Terima kasih, Mas. ditampilkan hasilnya. Ya, ada pertanyaan di kolom komentar, kolom chat. Ketika ketik D untuk pindah ke direktori D. Jadi jika teman-teman menggunakan direktori D, jadi teman-teman itu harus berpindah dulu ke direktori D. Jadi saya sarankan teman-teman menggunakan direktori C. Jadi data C saja yang digunakan di dokumen supaya tidak ada masalah seperti ini. Oke, mungkin kita bisa lanjutkan. Ya, lanjut, lanjut. Oke, kita lanjutkan. Oke. Ya, saya lanjutkan di sini untuk pengenalan Jupyter Lab. Sebelum kita lanjut, nanti teman-teman bingung apa yang terjadi di sini. Jadi di Jupyter Lab itu ada 3 tipe sel. Jadi ada, saya rubah di sini jadi markdown. Markdown ini tempat kita bukan codingnya. Coding itu bentuknya seperti ini. Ada kurung kotak seperti ini di sampingnya. Jadi jika kita running seperti ini,
seperti ini. Nah, itu akan muncul angka di dalam kurung kotaknya. Menandakan sudah berapa kali kita running sel itu. Oke, ini adalah sel, ini judul, kemudian yang tipe ketiga itu row cell. Tapi ini saya nggak pernah pakai, jadi skip aja. Nah, untuk judul ini dibilangnya sini markdown. Jadi kita bisa memasukkan code, misalnya judul seperti ini, jadi huruf besar sebagai judul. Saya bernama notebook. Oke, ini adalah code. Oke. Itu pengenalan. Jadi nanti seiring materi kita akan bahas satu persatu apa shortcut yang digunakan. Baik, kita mulai ke materi pertama yaitu variabel. Ini sangat dasar. Jadi sebenarnya materi dasar itu penting karena justru error itu terjadi di bagian dasar karena input sama output kita adalah di basic. Kesalahan input dan output itu, pengolahan output itu kita mendapatkan error. Kita mulai dari variabel. Di sini ada tipe data dan variabel dan tipe data. Jadi jika teknik sipil menuju ke Python, saya asumsikan teman-teman akan menghitung atau setidaknya mengolah data. Itu tujuan kita menggunakan Python. Untuk mengolah data kita membutuhkan namanya variabel. Jadi variabel itu X atau Y dan sebagainya. Sini sebagai contoh, sangat gampang sebenarnya. Misal di sini FC untuk variabel, saya buat baru di sini. Misal X, ini adalah variabel 1 misal. Kemudian Y saya sama dengan 2 misal. Nah, ini adalah variabel. Ini contoh variabel sederhana. Dan kita bisa langsung melakukan operasi aritmatik seperti ini. Nah, misal Z sama dengan X tambah Y. Oke. Teman-teman bisa langsung print Z seperti ini. Atau saya biasanya langsung tulis saja Z untuk menampilkan hasilnya. Inilah kelebihan Jupyter Notebook dibandingkan IDE yang lain. Oke, ini adalah contoh variabel. Misal FC sama dengan 20,3, ES 2000, N adalah 3, ini jumlah tulangan 3, elastisitas baja misal 200.000. Kemudian di sini ada kondisi. Di sini saya tuliskan tulangan leleh dalam tanda kutip. Oke. Diterima saja dulu, nanti di bagian bawah kita bahas tipe data. Oke, cara menampilkan variabel itu seperti yang saya sebutkan, bisa print atau bisa langsung menuliskan seperti ini. Misal N sama dengan langsung enter atau shift enter. Itu cara menjalankan selnya. Nah, terus apa perlunya sih print ini? Kenapa kita perlu print ketimbang langsung seperti ini? Jadi kalau teman-teman langsung misal ES seperti ini, dia hanya menampilkan nilai yang terakhir. Jadi N tidak dapat ditampilkan. Atau dengan kata lain, jika mau menampilkan satu variabel saja bisa langsung seperti ini. Oke, satu saja. Nah, jika ada beberapa variabel yang ingin ditampilkan, jadi teman-teman menggunakan print seperti ini. Oke, ini contohnya print FC. Jika lebih dari satu variabel, di koma saja seperti ini. Misal koma N, jadi ada 3 FC, ES, N, atau di spasi begini, boleh saja. Oke, itu cara menampilkan variabel. Kemudian ada variabel lebih dari 2 suku kata. Teman-teman akan menemukan ini di program manapun. Di sini ada beberapa cara. Jadi variabel itu tidak boleh ada spasi. Jadi spasi kita menggunakan underscore seperti ini.
mutu beton sama dengan FC. Jadi kita memasukkan nilai FC 20,3 itu ke dalam mutu beton. Kemudian ada cara kedua yaitu menggunakan huruf kapital di awal seperti ini. Jadi menulis elastisitas E-nya diperbesar, kemudian B-nya diperbesar. Jadi sebenarnya ada dua jalur untuk membuat variabel. Ada menuliskan redaksi seperti ini, ada seperti simbol. Jadi ada kelebihan kekurangannya jika kita menggunakan simbol seperti ini jadi lebih ringkas, tapi kita tidak tahu itu simbolnya apa. Jika teman-teman menggunakan simbol mungkin parameter-parameter yang aneh yang belum pernah didengar, bisa kita buat dalam seperti ini. Jadi lebih enak dipandang mata bahwa ini adalah modulus elastisitas baja. Jadi jika teman yang lain atau engineer yang lain melihatnya, ini adalah modulus elastisitas baja atau ini mutu beton. Jadi lebih jelas kelihatannya. Sama dengan jumlah tulangan. Ini adalah tulangan oleh saya isi true. True ini adalah boolean, nanti di pembahasannya di bawah. Nah, ini mulai kita bisa kasih komentar bahwa misal ini kita running dulu yang di atas. Jadi jumlah tulangan, koma, buah, ya, tanda kutip buah. Jadi disatukan jumlah tulangan 3 dan buahnya. Jadi kita print seperti itu, kemudian kuat tekan. Nanti ini adalah string, nanti pembahasan format string di belakang. Jadi ada pengenalan saja. Oke, ini sangat mudah sebenarnya. Sama dengan print yang di atas. Jadi keterangan, koma, nilai. Oke. Itu adalah pembahasan variabel. Kita masuk ke tipe data. Baik. Jadi Python itu sebenarnya tidak ribet masalah tipe data. Di Python ada 4 saja teman-teman boleh ingat. Itu integer, string, float, dan boolean. Integer untuk angka bulat. Jadi 1, 2, 3. Kemudian string untuk teks, untuk kata-kata yang tadi di dalam tanda kutip. Kemudian float untuk koma. Jadi yang nilai desimal itu kita di Python dianggap sebagai float. Kemudian boolean ini adalah true or false. Seperti ini, true or false. Itu adalah boolean. Jadi 4 saja teman-teman boleh ingat. Sangat simpel. Cara mengeceknya, ini tipe data apa? Teman-teman bisa langsung ketik tipe seperti ini. Buka kurung dan masukkan variabel yang sudah dibuat. Misal saya mau masukkan FC, itu tipe datanya apa? Oh, float. Ini sangat penting untuk diketahui tipe data 4 ini. Kemudian misal jumlah tulangan n, integer, singkatan dari integer. Nah, ini adalah contoh print langsung, kemudian tipenya di print, dimasukkan di dalam satu sel seperti ini. Ini di print, jadi ada kondisi, mutu beton, dan tulang leleh. Jadi teman-teman boleh lihat untuk kondisi itu str, jadi singkatan dari string. Ini adalah kondisi. Jadi string itu menggunakan tanda kutip 2 atau tanda kutip 1. Bisa juga seperti ini. Nah, ini boleh juga. Tanda kutip 1 dan tanda kutip 2 boleh digunakan. Oke. Itu untuk tipe data jadi 4 saja. Integer, string, float, dan boolean. Nah, di sini teman-teman harus berhati-hati jika mengkonversi atau mengganti-ganti tipe data. Misal di sini FC, saya merubah FC menjadi yang tadinya integer, yang tadinya float 20,3 kita konversi menjadi integer. Caranya dengan cara ketik in buka kurung FC seperti ini.
Jadi teman-teman boleh lihat di sini. Lihat desimalnya hilang. Jadi koma 5-nya hilang. Jadi teman-teman harus berhati-hati dengan tipe data, pemilihan tipe data. Teman-teman harus melihat variabel apa yang cocok dengan tipe data. Inilah cara kita menggunakan Python di teknik sipil. Jadi misal jumlah tulangan itu bulat, jadi kita boleh menggunakan integer untuk eh, menghemat memori sebenarnya. Jadi kita bisa menggunakan integer, kemudian untuk float itu kita bisa menggunakan eh, untuk nilai yang ada desimalnya. Oke. Kemudian konversi ke string sama. Jadi kita bisa mengkonversi si mutu beton, misal FC 20,3. Kita konversi ke string. Caranya itu seperti ini. str buka kurung FC tutup kurung. Jadi jika kita print tipe datanya seperti ini, saya akan jadi ini sudah menjadi string. Ya. Oh, sorry, ini mutu beton. Jadi angka tapi string. Jadi bedakan float yang angka betul-betul angka, kemudian angka tapi string, numerik. Jadi misal 20,3 ini yang warna hijau seperti ini adalah float. Namun jika dia dalam tanda kutip, maka ini adalah string, tapi nilainya apa? Mutu beton. Cara konversi kembali sangat mudah. Jadi kita konversi kembali ke float misalnya seperti ini. Jadi ini mutu konversi misal. Jadi saya mengubah data dari string ke float seperti ini. Saya akan cek tipe datanya seperti ini. Jadi sudah kembali ke float. Kenapa kita perlu tahu konversi tipe data seperti ini? Nanti ke depannya teman-teman akan menerima tipe data dari misal text file atau misalnya dari Excel atau Word atau misal bahkan PDF. Itu kemungkinan besar tipe data yang masuk, angka yang masuk adalah string. Jadi teman-teman harus tahu cara konversi string angka ke float untuk bisa dilakukan perhitungan matematika. Nah, apakah tidak bisa string ini digunakan sebagai analisis matematik? Bisa saja. Apa yang terjadi jika kita misal mutu beton, mutu atau seperti inilah, FC sama dengan string 30 misal. Jika kita menulis seperti ini, FC sama dengan FC kali 2 misal. Atau kali 3 lah. Apa yang terjadi? Ini adalah string kali 3. Maka inilah yang terjadi. Jadi 30-nya ada 3. Jadi di Python kita bisa menghitung, mengalihkan variabel string itu menjadi 3 kali seperti ini. Jadi teman-teman itu perlu berhati-hati dengan tipe data. Oke. Inilah yang terjadi jika teman-teman tidak mengkonversi tipe data. Kalau melihat video-video di Instagram, ada GUI yang dibuat untuk meme 1 tambah 1 sama dengan 11. Inilah yang terjadi sebenarnya. Jadi misal variabel X sama dengan 1 seperti ini. Variabel Y misal sama dengan 1 juga. Jadi X tambah Y sama dengan 11. Ini sebenarnya yang terjadi di meme GUI yang di Instagram beredar itu. Jadi teman-teman harus konversi dulu variabelnya. Jadi semua inputan GUI nanti, GUI itu interface untuk cell input, itu akan menjadi string. Jadi teman-teman harus mengkonversi seperti ini. Misal saya konversi ke float, kemudian ini float, maka akan menjadi 2. Jadi dari data string
kita rubah ke float, kemudian melakukan operasi matematik. Oke, itu pengenalan untuk tipe data. Mungkin baiknya kalau di setiap materi ini kita boleh skip diskusi kali ya, Bapak Agus, untuk supaya teman-teman tuh lebih paham. Bagaimana? Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya terkait masalah variabel sebelum kita masuk ke materi struktur data. Pak, Ya, silakan. ini dapatnya ditanyakan Pak ya? Ya. Maaf Pak, suara Bapak putus-putus. Bisa diulang kembali pertanyaannya? Nanti dapat rekor ditanyakan Pak ya? Record Zoom ini ya? Ya, benar. Nanti di akhir sesi, setelah kita selesai crash course-nya, nanti kita akan email materi beserta video rekamannya, Pak. Oke, sama-sama. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya terkait masalah variabel dan tipe data. Mungkin langsung lanjut aja, Pak. Oke, mungkin kita langsung lanjut aja Pak Agus Daud. Oke. Jadi kesimpulannya ada 4, yaitu float, integer, string, dan kemudian boolean, true or false. Kita pindah ke struktur data. Jadi struktur data ini tempat kita menyimpan variabel yang lebih dari satu nilainya. Jadi kalau tadi variabelnya FC sama dengan sama dengan 20 misal, itu hanya satu nilai. Jadi bagaimana cara kita menyimpan nilai yang lebih dari satu? Makanya kita menggunakan yang namanya struktur data atau sequen. Di sini kurang lebih ada 4 juga tipe data, struktur data. Ada list, tuple, dictionary, dan kemudian set. Oke, kita mulai. Cara membuatnya sebenarnya ada dibedakan dari tanda kurungnya seperti ini. Jadi list menggunakan tanda kurung kotak, tuple menggunakan tanda kurung biasa, kemudian dictionary menggunakan kurung kurawal seperti ini, menggunakan key titik 2 value, sedangkan set tipe data set itu menggunakan kurung kurawal tapi tidak menggunakan keyword. Oke, itu perbedaannya. Jadi jika teman-teman nantinya menemukan tipe data seperti ini, maka teman-teman harusnya sudah familiar dengan eh, tipe datanya. Oke, ini kita mulai saja. Ini adalah list. Cara membuat list itu seperti ini. Jadi saya buat baru misal. Ini adalah list. Misal diameter tulangan. Misal seperti ini. Misalnya. Jadi kita membuat daftar diameter tulangan seperti ini. Nah, ini salah satu contoh list. Jadi kita cara mengecek list sama dengan cara mengecek tipe data seperti ini. Diameter is not defined. Diameter tulangan. Oke, ini adalah list. Kemudian bisa teman-teman coba. Ini saya akan mengganti menjadi kurung kotak seperti ini. Kurung kurawal. Ini adalah set. Saya tutup dulu ini. Kemudian ada tuple. Tuple itu menggunakan tanda kurung biasa. Mudah-mudahan kelihatan tanda kurungnya. Ini adalah tanda kurung biasa. Ini menjadi tuple. Oke. Terus apa sih perbedaannya? Kenapa kita nggak menggunakan satu tipe data saja? Jadi setiap tipe data itu ada eh, kemampuannya masing-masing. Misal list itu
dapat menyimpan data terurut maupun tidak terurut, berbeda-beda tipe data. Jadi teman-teman bisa menyimpan tipe data lain di dalam list seperti ini. Misalnya D32 misalnya seperti itu. Tutup kurung. Nah, teman-teman bisa menyimpan tipe data yang berbeda seperti ini. Kemudian dapat dimodifikasi atau diubah. Jadi list ini dapat dirubah eh, parameter di dalamnya, nilai-nilai di dalamnya bisa dirubah. Cara merubahnya itu bisa dilihat di materi ini. Nah, ini cara menampilkannya. Pertama kita buat tipe data, misal tipe data, daftar data misal hujan. Kemudian cara printnya sama ya. Bisa print langsung atau dikasih keterangan seperti ini supaya lebih mudah kelihatannya. Kemudian untuk mengambil data dari list, jadi teman-teman sudah membuat list, terus akan menggunakan data di dalam list, itu bisa menggunakan indeks. Jadi misal ini saya rubah menjadi D. Nah, untuk indeks di dalam Python itu mulai dari 0. Mungkin pemrograman yang lain juga, tapi saya di sini bahas Python. Itu angkanya mulai dari 0. Jadi angka 0 ini adalah indeks pertama. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Indeks itu adalah nomor urut dari depan, dari kiri di sini. Jadi kita menulis begini. Jadi kita mengakses tipe nilai pertama dalam list. Jika kita mengambil 1 seperti ini, kita mengambil nilai kedua dalam list seperti ini. Jika kita menulis minus, jadi indeks dari belakangnya. Jika menulis minus 1, jadi kita mengambil nilai yang paling belakang. Kemudian minus 2, dan seterusnya. Nah, ini cara mengakses data. Oke. Cara mengakses data. Kemudian ini, ya sama ini data hujan misal. Mengambil 1, menggunakan indeks minus 1 misal. Kemudian print. Nah, untuk mengambil lebih dari 1 data dalam list, itu menggunakan range seperti ini. Misal dari 0 sampai 2. Sampai 2. Maka kita mengambil dari 0, 1, dan 2. 2 ini batasnya, maka hanya mengambil 13 dan 16. Seperti itu. Ini adalah range, misal range sampai 3. Gimana jika range-nya 10 misalnya? Masih bisa. Atau seperti ini, dari 3 sampai seterusnya. Jadi kita mengambil data dari indeks 3 sampai ke belakang. Seperti ini cara menulis indeksnya. Jadi kita mengambil 22, terus ke belakang itu hanya ada 1. Misal saya menambahkan sini 36. Jadi dia ke belakang. Semua data yang dari indeks ke belakang. Nah, itu contoh mengakses data dalam list. Oke, modifikasi data itu kita bisa menambahkan append, kemudian insert, remove, kemudian pop. Pop ini ya kita menghapus, kemudian mengganti mengganti data pada indeks tertentu. Jadi jika data seperti ini, misal kita bisa append seperti ini. Misal berapa? Misal 40 misalnya. Jadi akan ada 40 di pojok. Nah, jika kita insert, itu harus menentukan indeksnya. Misal indeksnya 0, saya tuliskan 10 nilainya. Ini menggunakan titik.
Jadi kita memasukkan nilai 10 di indeks pertama atau di awal list. Nah, ini contoh memasukkan dari belakang dan memasukkan dari manapun yang Anda suka, misal dari 3 seperti ini, misal 10. Nah, ini akan memasukkan 120 di indeks 3. Oke. Itu untuk list. Sebenarnya banyak pembahasannya untuk list. Kurang lebih seperti itu. Teman-teman akan banyak bertemu dengan append. Append ini memasukkan data di belakang. Kemudian mengakses data dalam list itu yang paling banyak akan teman-teman dapatkan nantinya. Kemudian yang lain ini seperti pop, remove, ini mungkin yang bisa saja teman-teman akan temukan. Tapi saya akan menampilkan secukupnya. Di sini ada metode maksudnya di sini adalah seperti tools yang digunakan oleh list. Kita dapat sort, dapat mengurutkan. Jadi misal kita urutkan ini, sort seperti ini, sort, buka kurung, tutup kurung. Oke, di sini disebutkan bahwa string tidak support dengan sort. Jadi oke, tidak support, kita akan remove D32. Kemudian ini bisa tersort karena diameter 32 sudah di remove. Nah, itu salah satu contoh kita bernavigasi di dalam list. Oke. Oh, saya tidak ingin menghapusnya. Saya ingin misal mengkonversi dia. Saya mengambil list 32. Di sini dia adalah, dari kelihatannya dia adalah -2. D itu sudah berubah ya. Oke, D sudah berubah. Misal seperti ini. Ini adalah diameter 32 tapi string. Saya ingin mengambil data dari D32. Jadi sebenarnya string itu adalah susunan dari karakter. Jadi sebagai contoh kondisi seperti ini. Misal dia ada lele. Jadi sebenarnya kondisi ini adalah kumpulan string dari kumpulan beberapa karakter. Di sini adalah L, E, LE, dan H. Jadi kita bisa mengakses kondisi itu layaknya seperti list. Seperti ini. Indeks 1 itu adalah L, dan seterusnya. Indeks 2, indeks 3, seperti itu. Nah, jika saya mengambil seperti ini, misal dari indeks 1, seterusnya, saya mengambil 32. Saya bisa mengkonversi seperti ini. Saya mengganti D32. Jadi D sudah menjadi data integer sama dengan data yang lain. Itu cara kita bernavigasi menggunakan list. Oke, dan ini sudah bisa di-sort. Seperti itu. Kemudian reverse. Cek. Oke, dia memutar reverse dari terbesar ke kecil. Oke, itu untuk list. Jadi teman-teman nanti akan banyak menggunakan list untuk menyimpan data yang lebih dari 1 nilainya. Ini perintah-perintahnya, kemudian ada clear untuk menghapus semua data di dalam list. Jadi nanti teman-teman akan banyak berhubungan dengan list. Misal saya membuat tipe data kosong seperti ini untuk penyimpanan. Ya, seperti ini. Saya mengecek
berapa sih jumlah elemen di dalam list ini? Ini adalah 0. Kemudian teman-teman nanti akan mengisi seperti ini. Saya mengappend 13. Jadi saya sudah memasukkan 13 ke dalam list. Kemudian misal 16 lagi. Oke. Ini jika teman-teman sudah terbiasa menggunakan Python, pasti ini sangat boring karena ini adalah materi yang sangat mudah sebenarnya. Tapi kurang lebih seperti itu untuk list. Bagaimana cara bernavigasi. Perintah-perintahnya saya tidak mengingat semua. Jadi saya tuliskan di dalam materi Jupyter Lab seperti ini. Kemudian ada tuple. Tuple ini tidak dapat dimodifikasi. Mutable. Jadi untuk apa? Untuk apa data tidak bisa dimodifikasi buat apa ya? Jadi teman-teman bisa menaruh data yang kira-kira itu paten standar pabrikan, misal diameter tulangan itu pabrikan. Jadi tipe datanya saya menggunakan list tuple misalnya supaya tidak berubah angkanya. Kemudian ada ya itu saja cara mengaksesnya sama dengan list menggunakan indeks seperti ini. Oke, name tidak. Oke. Running dulu. Sama dengan list cara mengaksesnya. Ini penjelasannya sama dengan list cara mengaksesnya. Kemudian antar tipe sequence atau tipe data struktur data ini kita bisa konversi satu sama lain. Sama seperti kita mengkonversi parameter variabel. Kita mengkonversi string menjadi float, float menjadi string. Begitupun dengan tipe data struktur ini, misal list, ini list 1, 2, 3 misalnya. Kita mengkonversi menjadi float, itu bisa saja. Float menjadi tuple, bisa saja. Seperti ini. Oke, tuple is not defined. Oke, jadi kita mengkonversi dari kurung kotak menjadi kurung biasa. Jadi kita bisa mengkonversi data. Misal di sini saya bernama d tuple. Seperti ini. Ini adalah d tuple. Oke. Seterusnya itu adalah list, kemudian tuple, kurang lebih sama dengan list. Kemudian cara mengaksesnya sama dengan list. Kemudian ini adalah contoh tuple berisi list, bisa saja. Jadi kita mengisi tuple atau list dalam list bisa saja seperti ini. Ini adalah list. Kemudian ini adalah list di dalamnya. Ini misalnya ini adalah baris 1. Kemudian ini adalah baris, saya bilangnya baris kedua misalnya. Jadi ini adalah list di dalam list. Jadi misalnya ini list list D, saya beri nama seperti ini. Bisa saja. Jadi jika kita mengakses list seperti ini, maka yang tampil adalah list juga. Jadi list pertama yang kita ambil. Kemudian cara mengakses duanya ya tambah lagi indeksnya seperti ini. Indeks ke-1 misal, saya mengambil 1. Jadi sebenarnya jika tahu cara mengakses list biasa, apabila ketemu list lagi di dalam list, ya sama saja cara mengakses datanya. Misal saya menambahkan lagi di sini list. Misal sini 2. Oke. Ini adalah 1. Lihat, masih list juga. Saya mengambil list di dalam list di dalam list. Jadi 0. Jadi bisa saja seperti itu. Ataupun tuple di dalam list sama saja. Kita merubah tuple di sini. Seperti ini. Bisa saja. Jadi sebenarnya ini data pertama. Ini adalah tuple. Kemudian di dalam tuple itu ada list. Seperti ini. Bisa saja. Jadi teman-teman bisa bermain-main di sini. Bagaimana cara input memasukkan, cara remove.
memasukkan berbagai tipe data di dalam list, itu silakan bereksperimen. Jika error ya silakan tanya Google karena sekarang Google udah lengkap. Di sini panduan basicnya. Oke. Contoh tuple list di dalam tuple, kemudian dictionary agak unik di sini. Sebelum ke dictionary kita bahas set. Set ini menggunakan kurung kurawal seperti ini. Itu perbedaannya dengan tuple. Jadi ada keterangannya di sini bahwa set ini tidak mempunyai indeks. Jadi teman-teman tidak bisa mengakses set seperti list menggunakan indeks. Jadi misal 0, 1, 2 dan sebagainya tidak bisa. Misal saya menggunakan sistem rangka seperti misal menggunakan set, teman-teman tidak bisa mengakses menggunakan indeks seperti ini. Any error. Jadi set is not object is not subscriptable. Jadi tidak bisa diakses menggunakan script indeks. Oke. Kemudian unik. Jadi set itu tidak ada data yang sama. Misal saya menambahkan di sini diameter 12 13, kemudian ini 16, tiba-tiba teman lupa dengan daftar tabel, misal tiba-tiba ada 13 lagi seperti ini. Jika seperti ini ada 2 angka yang double dalam set. Jadi jika teman-teman tampilkan, jadi dia akan menghilangkan tipe data yang nilai data yang double. Jadi si set ini langsung otomatis menghilangkan data yang double. Oke, itu untuk set. Jadi tidak dapat diakses melalui indeks, kemudian tidak boleh ada data yang sama. Kemudian data tidak dapat dirubah atau dihapus, ditambahkan, tapi masih bisa menyimpan beberapa jenis data sama seperti list. Oke, itu untuk tuple. Kemudian kita menuju dictionary. Dictionary ini mirip dengan tuple, tapi menggunakan keyword seperti ini. Jadi silakan teman-teman buka ke dictionary. Dictionary itu menggunakan keyword. Misal saya buat seperti ini. D13 itu sama dengan nilainya 13 diameternya seperti ini. Ini saya beri nama list diameter. Teman-teman boleh cek tipe datanya ini apa. Seperti ini. Jadi tipe data list D ini apa? Ini adalah dictionary. Jadi menggunakan keyword. Ini adalah keyword. Teman-teman sudah familiar dengan ini. Ini tipe datanya adalah string. Kemudian mempunyai nilai. Nilainya ini sudah familiar. Ini adalah tipe integer. Jika saya menggunakan koma seperti ini, teman-teman sudah bisa mulai familiar dengan Python bahwa tipe datanya ini adalah float dengan keyword string. Seperti itu. Oke. Cara mengakses data ada di materi. Teman-teman bisa menggunakan keyword seperti ini. D13. Jadi kita mengakses nilai diameter 13. Seperti ini. Supaya kelihatan seperti ini. Jadi nilainya yang diambil bukan keyword. Kita mengakses si datanya melalui keyword. Oke, itu cara mengakses keyword. Mengakses data dalam dictionary. Oke, sangat mudah. Nah, ini ada tambahan mengenai keys, kemudian values. Jadi sebenarnya jika saya menambahkan, misal D16, seperti ini, nilai diameternya itu adalah 16 misal. Jadi teman-teman bisa mengakses nilainya saja, misal values. Jadi teman-teman mengambil nilai di dalam dictionary. Nilai yang saya maksud adalah ini, 13 dan 16, seperti ini. Dia mengembalikan nilai. Kemudian saya bisa
mengambil keywordnya saja, misal list D, kemudian keys, seperti ini. Jadi teman-teman mengambil daftar di keywordnya saja. Ini kemudian teman-teman bisa mengkonversi ini menjadi list seperti ini. Sudah bisa. Kemudian teman-teman mengakses, misal ini saya mau beri nama D. Teman-teman bisa mengakses D seperti list biasa. Ini sudah menjadi list karena kita sudah mengkonversi nilai dari daftar menjadi nilai nilai keyword dictionary menjadi list. Oke, seperti itu. Kemudian ini juga bisa sama saja, tapi akan menghasilkan keys. Keysnya ini adalah string, jadi hasilnya adalah string. Oke, itu untuk tipe data struktur data. Jadi untuk menyimpan data yang lebih dari satu dalam satu variabel saja. Jadi jika X sama dengan 1, jika teman-teman ingin membuat nilai X menjadi lebih dari 1, misalnya 1, 2, 3, teman-teman harus menyimpannya di data yang di struktur data seperti ini. Atau dalam list, tuple, dictionary, ataupun set. Oke, itu untuk struktur data. Lanjut. Oke, kita lanjut ke operator. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Kita lanjut ke Baik, bagus. Kita lanjut saja. operator dan if statement. Jadi operator ini sebenarnya kita gunakan di dalam matematik atau di dalam logika. Operator dalam Python ini sebenarnya sama dengan matematika. Jadi tambah, kurang, kali, bagi, dan sebagainya. Kurang atau sama dengan. Nah, nanti lebih lengkapnya kita akan membahas operator di bagian keempat, yaitu aritmatika. Ya, jadi bagaimana operasi matematika itu dilakukan di Python. Oke, ini adalah operator yang bisa digunakan. Ada juga operator yang in, not in, is, dan sebagainya, itu untuk logika. Kemudian ada if. Di sini kita akan membahas if. Saya akan meminimize operator. Di sini ada if, else, dan elif. Ini akan teman-teman banyak gunakan juga. Ya, if ini ya jika teman-teman familiar dengan bahasa Inggris ya sudah pasti ini adalah jika untuk logika ya. Jika misal ini adalah angka 3, kita buat variabel bernama angka 3. Kemudian jika angka 3 sisa baginya sama dengan 1, maka dia adalah ganjil. Ini adalah operator modulus namanya. Kemudian jika tidak, maka dia adalah genap. Ini contoh cara menggunakan if dan else. Misal ini saya menggunakan 2, maka 2 adalah bilangan genap, seperti itu. Kemudian elif, misal ini contoh mengecek nilai beta 1 di dalam perhitungan beton. Jadi jika teman-teman membuka SNI 2847 untuk menghitung tinggi blok tekan, di sini memerlukan beta 1. Jadi beta 1 sini saya buat menjadi non. Nantinya saya akan isi. Sini FC 30, misal dia akan mengecek FC kurang dari 17. Kuat tekan minimal adalah 17, dia akan beli warning. Kemudian FC kurang dari 28 itu 0,85 betanya. Dan seterusnya beta kurang dari 55. Ini menggunakan persamaan seperti ini. Dia akan mengecek. Misalnya FC 30 beta satunya adalah 0,835. Jadi menggunakan persamaan. Misal jika datanya 16 FC-nya, maka maka beta 1 adalah non karena tidak kita isi sebelumnya.
kita isi dengan non. Nah, kurang lebih seperti itu untuk if dan else. Sebenarnya simple. If, kemudian elif ini masih artinya masih bersatu dengan if yang di atas, masih bersusun berlanjut sampai else, masih satu kesatuan. Tapi jika teman-teman menggunakan if seperti ini, kemudian ada if lagi di bawah, ini sudah terpisah. Jadi cara menyambung if syarat, ada beberapa syarat itu bisa menggunakan elif seperti ini. Oke. Selanjutnya, nah ini contoh untuk mengecek konsistensi menggunakan ASTM. ASTM misal punya range 12 sampai 25 dan seterusnya. Itu adalah lunak, 25 sampai 50 adalah sangat lunak, kemudian lunak. Kita bisa mengecek seperti ini contohnya. Misal SU sama dengan 120 kPa, kita masukkan SU dan akan mengecek apa jenis konsistensinya. Seperti ini, masuk dalam sangat kaku. Sangat simple, sangat sederhana sebenarnya ini. Oke, itu untuk if dan else. Saya anggap mudah, teman-teman bisa coba sendiri di materi operator dan if statement. Ini adalah kurang dari sama dengan seperti operasi matematika seperti biasa. Kurang dari sama dengan ini untuk memasukkan ke dalam variabel. Saya pikir itu untuk operator dan if statement sudah selesai. Kita akan menuju ke aritmatika. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti karena ini agak sedikit boring. Jadi kita menuju ke operasi matematika dan trigonometri. Jadi teman-teman sudah terbiasa dengan tipe data, sudah terbiasa dengan list, struktur data yang mempunyai banyak data, kemudian sudah terbiasa dengan if, else, dan sebagainya. Sekarang kita menuju ke aritmatika. Aritmatika bagaimana melakukan tambah kurang di dalam Python, sebenarnya sangat sederhana. Sudah saya lakukan justru di awal course ini. Misal X sama dengan 1, Y sama dengan 3. X tambah 3 seperti ini, sangat gampang. Oke, ini adalah error, X is not defined. Jadi kita harus menjalankan dari atas, X. Kita mendefine X, kemudian kita bisa menjalankan program di bawahnya. Kurang, sangat sederhana ya, kurang seperti matematika biasa, kali menggunakan kali, seperti ini, asterisk. Kemudian bagi, sama, slash. Kemudian ini ada unik. Jadi di Python, untuk pangkat bukan menggunakan pangkat seperti ini. Ini kalau di Excel mungkin menggunakan ini. Jadi kalau di Python itu menggunakan asterisk 2 ini untuk perpangkatan. Misalnya X pangkat Y seperti ini. Kemudian untuk rounding, jumlah desimal, misal di sini 2 jumlah desimal, kita bulatkan X dibagi 3 dan 1 dibagi 3. Kita bulatkan menjadi 2 desimal, jadi jumlah desimal itu ada 2. Kita sebutkan di atas, kemudian kita round, nilai, koma, berapa digitnya. Sangat simple. Kemudian untuk akar kuadrat itu tidak ada di dalam standar Python, jadi kita harus mengimport fungsi matematika, modul matematika. Jadi nanti pembahasan modul itu di belakang saja. Jadi teman-teman harus terima saja dulu. Kita import ya, akar di dalam matematika. Jadi kita dari matematika import SQRT. Jadi kita import dan kita bisa langsung gunakan seperti ini. Oke, sama seperti Excel. Itu untuk aritmatika. Nah, untuk trigonometri sama di Python, standar Python itu tidak ada. Jadi kita harus mengimport matematika, sin, cos, tangen, dan sebagainya di dalam package matematika. Seperti ini cara importnya. Oke, bisa langsung digunakan seperti ini, sin 90. Oke, ini ternyata salah karena kita masih menggunakan radians. Di dalam Python standar untuk
derajat itu menggunakan radians. Jadi teman-teman harus mengkonversi dulu sudut ke dalam radians sebelum melakukan operasi di trigonometri. Jadi di sini sin 90, tapi kita konversi dulu ke dalam radian seperti ini caranya. Kemudian kita sin 90. Maka kita akan mendapatkan hasil yang benar. Jadi teman-teman harus berhati-hati dengan sudut jika menggunakan Python untuk menghitung berhitung dengan sudut di dalam Python. Kemudian dan seterusnya cos, tangen, dan sebagainya. Oke, ini contohnya bagaimana kita menghitung tekanan tanah aktif. Ini adalah rumusnya. Jadi teman-teman saya perkenalkan dengan yang namanya LaTeX. Di dalam Jupyter Notebook kita bisa menulis rumus seperti ini. Jadi kita bisa menulis rumus dalam format LaTeX. Jadi rumus yang matematika yang bagus. Ini adalah Markdown. Jadi teman-teman perlu belajar LaTeX lagi untuk menulis matematika di dalam rumus matematika di dalam Markdown Jupyter Lab. Tapi ini sangat worth it karena rumusnya sangat indah dilihat, sangat jernih. Ini sebagai contoh, saya menggunakan V sama dengan 30, gamma berarti isi sama dengan 18, tinggi sama dengan 5. Bagi contoh di sini saya menghitung nilai koefisien tekanan tanah aktif. Seperti biasa ya, 45 kurang V per 2, pangkat 2 di sini. Kita menggunakan pangkat asterisk 2 kali. Kemudian di sini menghitung tekanan tanah aktif. Oke, PA sama dengan 75. Sangat sederhana. Ini contoh lainnya, bagaimana kita beroperasi dengan sin cos tangen. Kita berhubungan dengan tekanan tanah aktif. Ini adalah tekanan tanah aktif kolom. Jadi rumus dasarnya yang ini. Saya mempermudah persamaannya seperti ini. Jadi simpel. Kita buat variabel A dan B, itu adalah sebenarnya di dalam akar ini untuk kemudahan perhitungan. Kemudian sini ada alfa, misalnya kita konversi semua ke dalam radians seperti ini. Kemudian kita hitung seperti ini. Ini adalah tekanan tanah aktif kolom. K-nya berapa? Jadi teman-teman bisa merubah, misal V 20 running seperti itu. Atau V misal 50, kita akan lihat. Di 10 misalnya. Oke, semakin besar faktor tekanan tanah aktifnya, koefisien tekanan tanah aktifnya. Oke, itu untuk aritmatika dan trigonometri. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak. Itu sebenarnya sangat mudah ya. Oke, itu untuk trigonometri. Jika tidak ada pertanyaan, kita menuju ke loop. Oke, kita menuju ke loop. Ya, di sini loop sudah mulai ke programmingnya. Ya, di sinilah sebenarnya kelebihan dari bahasa pemrograman. Kita bisa melakukan looping. Mungkin di Excel saya tidak tahu apakah kita bisa melakukan loop. Mungkin dalam Visual Basic. Di sini dalam Python kita mempunyai for loop, kemudian ada while loop, dibagi dua di sini. For loop, kemudian while loop. Bedanya apa? Bedanya, misal kita bahas satu dulu ini untuk for loop. Jadi kita akan cara menggunakannya biar lebih jelas. Seperti ini. Cara membacanya untuk, misal, untuk nilai in ini di dalam
Misal di dalam range 10, jadi 0 sampai 10. Ini nilai saya akan print. Ini sangat mudah, sangat apa namanya, intuitif. Jadi untuk nilai di dalam range 10, saya akan print nilai. Jadi akan print nilai di dalam range 10. Jadi misal teman-teman membuat list seperti ini. Misalnya, misal kita akan melakukan loop di dalam list, nilai di dalam list, misal untuk nilai untuk diameter di dalam list diameter, saya ingin ngeprint diameter. Nah, itu salah satu contoh aplikasi loop untuk mengakses list yang kita buat. Gunanya apa? Apa gunanya untuk kita melakukan loop seperti ini? Misal kita ingin menghitung luas tulangan, jadi aritmatika sudah diketahui. Misal saya menghitung luas tulangan seperti ini, 3,14 kali gitu saja. Ini adalah A. Jadi kita menghitung luas tulangan di dalam list D diameter, nilai luas tulangan di masing-masing diameter di dalam list tulangan. Itu salah satu contoh kita menggunakan list, menggunakan loop, kan kemudian menggunakan operasi aritmatika di dalam Python. Terus cara mengambilnya ini bagaimana? Tidak bisa. Kita harus menyimpannya dulu. Jadi saya akan membuat list A kosong seperti ini. Kita akan menggunakan append. Jadi teman-teman sudah mengetahui ada yang namanya append untuk memasukkan data ke dalam list. Saya memasukkan seperti ini. Oke. List AE is not defined. Kita running dari atas. Oke. Jika teman-teman menampilkan seperti ini, jadi teman-teman sudah mempunyai list luas tulangan. Ini salah satu contoh bagaimana kita bernavigasi di dalam list dan mengaplikasikan for loop. Oke, itu untuk for loop. Jadi intuitif. Untuk D, di dalam list D, silakan hitung A dan masukkan A ke dalam list AS. Ini sangat intuitif. Oke. Kemudian ada while loop. Sini contohnya menghitung kebutuhan tulangan. Jadi di sini menggunakan persamaan ini. Ini adalah contoh perhitungan. Misal kita ingin menghitung jumlah tulangan yang menghasilkan momen ultimate lebih besar, momen nominal lebih besar dari momen ultimate. Misal kita pakai persamaan seperti ini, kita running, momen ultimate, diameter, seperti biasa luas tulangan, lebar, diameter, FC. Kita sediakan parameter untuk perhitungan rumus ini. Kemudian kita melakukan iterasi. Ini ada for loop. Di sini saya akan mencoba nilai range dari range 2, minimal 2 jumlah tulangan sampai 10. Tulangan berapa sih yang kita butuhkan untuk momen 120 kN/meter. Jadi kita bisa melakukan iterasi seperti ini di dalam for loop. Rumus biasa ya. Seperti ini dimasukkan. Ini adalah konversi, jangan pusing. Sebenarnya ini adalah konversi. Cuma saya memasukkannya sebagai variabel. Jadi lebih mudah. Jadi jika P kali Mn, jadi inilah momen nominal terfaktor, lebih besar dari Mu, maka iterasi kita akan selesai. Di sini ada break, jadi dia akan menghentikan iterasi. Oke, selesai. Jumlah tulangan adalah 4, diameter 16. Jadi dengan ini salah satu aplikasi kita menggunakan loop untuk menghitung jumlah tulangan yang dibutuhkan. Oke.
Itu adalah for loop. Teman-teman sudah familiar dengan ini. Ini adalah if di pembahasan sebelumnya. Kemudian ini adalah while loop. While loop ini untuk menjalankan program terus-menerus ketika ya. Jadi ini adalah for untuk. Jadi while ini ketika true, misalnya ketika true, jadi selamanya benar, akan melakukan iterasi secara terus-menerus. Kemudian kita memberikan kondisi untuk berhenti. Jika I sama dengan 10, kita akan menghentikan loop. Ini contoh menggunakan while loop. Iterasi 1, 2, dan seterusnya. Oke, bagaimana kita cara menggunakan while loop? Ini contoh kedua. Sama kurang lebih dengan contoh yang di sebelumnya. Ini agak panjang, tapi teman-teman harusnya sudah familiar dengan ini. Misal ini menghitung berat balok, saya akan beri komen. Jadi komen itu bisa seperti ini. Ini adalah komen menggunakan pagar. Kemudian saya beriin keterangan ini adalah berat sendiri balok seperti ini. Biar yang lain tahu bahwa ini adalah berat sendiri balok perhitungannya. Kemudian ini adalah beban ultimate per faktor. Teman-teman pasti familiar dengan ini 1,2, kemudian 1,6, kemudian menghitung momen ultimate. Karena ini kenapa kita melakukan iterasi ini? Karena kita terbatasi dengan kita dibatasi dengan berat sendiri balok. Jadi sebenarnya kita memerlukan iterasi untuk mendapatkan tinggi balok yang sesuai. Karena balok dimasukkan di dalam berat pembebanan, tapi tinggi balok juga diperlukan untuk menghitung pembebanan. Kemudian kita menghitung jumlah tulangan sesuai tinggi balok dan beban balok. Jadi ini seperti ayam duluan atau telur duluan. Ya seperti itu kira-kira. Jadi kita melakukan iterasi tinggi balok yang dibutuhkan dan kemudian kita akan mendapatkan kita akan iterasi penambahannya jumlahnya 10 mili. Jika belum memenuhi, maka kita akan menambahkan terus-menerus sampai akhir iterasi true ini adalah ketika rasionya sudah lebih dari rasio yang dibutuhkan. Oke, sudah kurang dari rasio yang dibutuhkan. Oke, ini contohnya. Jadi dengan menggunakan loop, kita mendapatkan tinggi balok 900 mm untuk beban hidup dan beban mati dan beban hidup sekian. Dari awalnya tinggi balok yang tidak diketahui. Nah, ini contohnya kita melakukan iterasi untuk mendapatkan dimensi balok. Oke. Jika teman-teman ingin melihat dari mana soal ini saya dapatkan, silakan buka di sini ya. Buku Iswandi Imran, Perencanaan Beton Dasar halaman 39. Kita menyelesaikan persamaan di buku tersebut. Oke, itu cara aplikasi loop. Jadi cara menggunakan loop di dalam teknik sipil. Cara menghitung tulangan balok menggunakan loop. Oke. Saya kira pembahasan loop sudah cukup. Oke. Baik, Bapak Agus, mungkin waktunya sudah sebentar lagi untuk penjelasan terakhir untuk manipulasi string. Oke. Untuk manipulasi string, kita lanjut. Jadi string ini adalah teks di dalam Python. Jadi manipulasi string ini kita perlukan karena data-data yang masuk nanti yang teman-teman terima itu
kemungkinan besar adalah string. Jadi teman-teman harus tahu cara mengolah data string, data teks. Jadi teks itu string atau teks di dalam Python itu bentuknya seperti ini. Variabelnya menggunakan tanda kurung 2 dan kurung 1 bisa, atau lebih dari satu baris menggunakan tanda kurung 3 seperti ini. Bisa juga. Nah, untuk menggabungkan kata sama seperti matematika biasa ya. Langsung teks 1 tambah teks 2 digabungkan menjadi ini contohnya. Kemudian list string, ini adalah list string. Kita bisa menggabungkan list kata di dalam list kata menjadi satu kalimat seperti ini dengan perintah join seperti ini. Seterusnya sama jika kita merubah tanda penghubungnya, misalnya ini menggunakan underscore, kita join list kata menggunakan underscore seperti ini, maka kata di dalam list akan dihubungkan menggunakan underscore seperti ini. Memilih karakter sudah saya sebutkan tadi, sama dengan list, kita bisa menggunakan index. Jadi bisa menggunakan index seperti ini. Ini adalah teks. Kalimat RT misal. Jadi teks, kita bisa mengakses teksnya, misal sama seperti list seperti ini. Oke. Sama seperti list, menggunakan indeks. Oke. Oke, raw data belum didefinisikan. Sama seperti list, saya akan skip. Kemudian menemukan indeks tertentu, ini adalah cara kita menemukan indeks di dalam kata. Maksudnya menemukan indeks kata yang kita tuju. Misal teman-teman, sebelum kita berhenti untuk materi, misal ada suatu data word misalnya, kita dapat dituliskan situ diameter tulangan seperti ini adalah diameter 20 mm seperti ini. Jadi kita ingin mengambil data di dalam teks ini misalnya. Jadi kita bisa mengambil seperti ini. Saya akan mengambil indeks misal di situ ada milimeter. Jadi tergantung kreativitas teman-teman. Indeks milimeter adalah 28 di sini. Oke. Nah, untuk mendapatkan 20, teman-teman bisa bereksperimen menggunakan ini. Where mm atau inilah. Di mana mm? Mm ada di 28, dia sudah beritahu kita. Nah, untuk mendapatkan data kita bisa sebutkan seperti ini, FC sama dengan teks indeks 28 misalnya. Ini indeks 28, kita akan coba. FC itu adalah M. Jadi jika saya menulis 2, saya mendapatkan 0. Jika saya menuliskan 3 misalnya, saya mendapatkan 2, maka saya bisa menuliskan seperti ini. Ini sebagai contoh saja. Oke, ini salah satu contoh kita mencari nilai yang tidak ditahu di mana posisinya di dalam string. Ini hanya contoh saja. Jadi dengan ini teman-teman bisa menggunakan float untuk mengkonversi nilai ini. Jadi sudah menjadi float.
Oke, itu cara kita mengakses data di dalam string seperti itu. Bagaimana memanipulasi string, memasukkan ada di dalam sini, memeriksa jumlah karakter. Kita bisa mengetik seperti ini. Sorry. Ada 30 karakter di dalam kalimat teks. Sangat gampang. Oke, mengganti karakter. Di sini contohnya kita bisa mengganti kata di dalam raw data. Ini raw data ada 13, 16, dan 19. Kita bisa mengganti diameter. Misalnya ini kata yang diganti, kemudian kata penggantinya adalah diameter 22. Kita mengganti diameter 19 ini menjadi diameter 22. Kita bisa ganti seperti ini, replace. Sekarang diameter 19 sudah menjadi diameter 22. Oke. Ini seterusnya bisa teman-teman lihat untuk manipulasi data, bagaimana cara split. Jadi teks ini bisa di-split seperti ini. Jadi teman-teman sudah familiar ini tipe data apa? Ini adalah tipe data list. Kalau tidak yakin bisa cek seperti ini. Tipe ini adalah list. Oke. Silakan teman-teman bermain dengan list. Oke. Selanjutnya memisahkan kalimat, split lines. Jadi jika ada kalimat beberapa line bisa split line. Kemudian mengubah huruf besar dan huruf kecil. Ini untuk manipulasi besar, caps lock, huruf besar dan sebagainya. Di sini ada upper. Bisa teman-teman lihat. Mungkin oke. Ini hurufnya kecil semua. Kemudian kita akan upper untuk menguppercase. Kemudian kita lower, titik lower untuk lowercase. Kemudian title untuk memperbesar huruf pertama. Jadi titik title bukan kurung tutup kurung seperti ini. Ini swap case mengganti huruf besar menjadi huruf kecil dan huruf kecil mengganti menjadi huruf besar. Kita swap, kemudian capitalize menjadikan kalimat yang kata yang kecil menjadi huruf besar dan sebaliknya. Oke. Nah, ini sedikit untuk format string. Jadi jika teman-teman menerima data seperti ini dan ingin mengecek apakah ini di dalam kata ini ada angka atau ada nilai, maka bisa mengeceknya dengan cara ini. Is alnum kayak true karena di dalamnya ada tulisan 12. Is alpha, apakah di dalam string ini hanya kata saja atau alfabet saja? Tidak, karena di sini ada 12. Kemudian misal ini adalah standar, ini adalah alpha, jadi hanya alfabet, jadi true, dan seterusnya. Kemudian ini adalah format string, mungkin sudah mulai berat, ini sudah mulai capek. Di sini ada format string, jadi format string ini sangat penting. Teman-teman akan banyak berhubungan dengan ini. Saya akan sebutkan yang paling saya favorit di sini adalah format string menggunakan F. Misal saya membuat diameter sama dengan 22. Saya ingin memasukkan 22 di dalam teks saya. Saya bisa mengetik seperti ini. F stringnya, keterangannya, kemudian kurung kurawal seperti ini. Saya memasukkan 22. Jadi nilai D yang ditulis di awal sudah masuk di dalam. Ini adalah format string yang paling saya sering gunakan. Jadi teman-teman jika mengganti ini ke 32 misalnya, teman-teman akan melihat 32 tampil di dalam teks ini. Nah, itu cara kita menampilkan memanipulasi string yang ada untuk keperluan kita. Oke, itu saja untuk manipulasi string. Oke.
Baik, Bapak Agus, terima kasih atas materinya yang sudah disampaikan. Mungkin sekarang kita beranjak kepada pertanyaan dan diskusi. Mungkin teman-teman bisa bergantian saja langsung yang ingin bertanya. Tapi saya akan bacakan dulu pertanyaan yang ada di kolom komentar, Pak Agus. Ini ada yang bertanya dari Bayu Rahmat Ramadan. Pertanyaannya, apa bedanya format Python PY dengan notebook? Oke. Jadi yang Python itu source code Pythonnya sendiri. Mungkin Jadi bisa di stop share screen dulu, Pak. Atau mau oke. oke, ini contohnya button.py saya buat di dalam eh, jadi ekstensinya py. Ini adalah Python source code, jadi Python aslinya. Sedangkan ini adalah Jupyter Notebook. Jadi di dalam ini adalah ekstensinya ini ya, IPy Notebook. Jadi IPy Notebook. Jadi ini adalah sebenarnya seperti seperti apa namanya, penghubung ke Python. Jadi kayak antar interface-nya ke Python. Tapi kita tulisnya di IPy Notebook. Ini sebenarnya kemungkinan besar ini adalah HTML atau seperti JavaScript, seperti makanya kita running-nya di via ini sepemahaman saya via apa namanya ini eh, web browser. Jadi seperti antarmuka untuk merunning Python. Sedangkan Python.py ini kita tidak bisa buka menggunakan Jupyter Notebook karena ini adalah source code-nya, beda ekstensi. Jadi untuk membuka file Python itu harus menggunakan eh, IDE yang lain seperti PyCharm, Visual Basic, Visual Studio Code, eh, ya dan sebagainya. Itu perbedaannya. Oke. Oke. Mungkin tuh oke. Baik, terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin menanyakan terkait materi kita. Saya jadi bisa membayangkan Pak Agus bagaimana teman-teman ini apalagi cukup yang awal untuk mengenal sebuah program yang betul-betul butuh proses ya. Tapi yang saya tangkap adalah gini teman-teman, bahwa materi yang disampaikan sekarang ini atau bahkan materi yang sudah diberikan kepada kalian itu materi yang bisa sudah kalian pakai gunakan untuk kalian membuat apa kira-kira case yang akan kalian selesaikan. Jadi tinggal comot aja ya Pak Agus ya Ya, dari betul. modul ini yang sudah diberikan ya. Ya. Jadi sebenarnya untuk materi awal ini memang agak boring karena masih jauh Iya, dari materi aplikasinya. Jadi, tapi benar. di sini teman-teman harus fokus karena disinilah errornya. Setelah sesi ini kita akan membahas bagaimana modul Python, modul teknik sipil kita bisa gunakan. Oke. Baik, teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanya? Atau masih bingung? Iya, silakan aja Pak. Mungkin langsung. Ada yang nanya, Pak Agus, kira-kira Ya. kalau untuk channel YouTube-nya belajar Python. Channel YouTube sudah ada sebenarnya, Hmm. Negeri Sipil. Jadi di situ kita bahas aplikasi sebenarnya. Jadi tidak ada basic Python karena basic Python itu eh, sudah banyak di internet. Tapi sayangnya basic Python yang diajarkan di internet itu semuanya adalah untuk teman-teman IT. Jadi tidak begitu Oke, relate dengan pembahasan kita, penjelasannya. Ya. baik, baik. Mungkin Pak ada yang ingin bertanya, teman-teman semua? Dari Khairul Anam, izin bertanya, jika kita running menggunakan Visual Studio Code, apakah bisa atau apakah ada kendala ke depannya? Oke, jadi kalau teman-teman menggunakan Visual Studio Code sebenarnya fine-fine saja ya, sebenarnya. Terserah penulis, peserta.
Tapi ini adalah preferensi saya pribadi, bagaimana saya menggunakan Python di ke keseharian saya. Jadi saya menggunakan Jupyter Lab. Tapi jika teman-teman ingin mengembangkan aplikasi yang sudah kompleks, jadi teman-teman boleh migrasi ke Visual Studio Code. Jadi jika teman-teman melihat code seperti ini, ya, .py, yang kompleks, sudah menggunakan object oriented programming dan lain sebagainya, itu saya sarankan untuk berpindah ke Visual Studio Code untuk mengembangkan program yang lebih kompleks. Sedangkan di sini kita akan bahas mengenai basic dan modul yang praktis. Jadi lebih enak kita running cell by cell seperti ini. Sedangkan kalau di Jupyter Visual Studio Code kita tidak bisa merunning seperti ini. Ada mungkin, tapi kita bisa membuka Jupyter Lab atau Jupyter Notebook di Visual Studio Code, tapi saya lebih prefer ke browser karena browser itu lebih semua orang punya dan lebih simpel lah dibuka. Ya itu kira-kira. Oke, baik. Mungkin ada yang lain lagi? Dari Sarul Ramadan, izin bertanya Pak, apakah harus selalu koneksi dengan internet jika bekerja dalam Jupyter Lab? Tidak. Jadi teman-teman tidak perlu koneksi internet karena ini local host bukan internet. Oh, tapi jika teman-teman ingin menginstal sesuatu menggunakan command prompt, itu teman-teman harus mempunyai koneksi internet karena akan mendownload file. Tapi kalau ingin sekedar membuka Jupyter Notebook, tidak perlu menggunakan internet. Ini local host ya. Ya. Oke, dari Muhammad Syahab, apakah ada modul Python Jupyter ini yang dapat mengotomasi atau mengakses database dari dalam Microsoft Excel? Database dari Microsoft. mit- Jadi dia mau ngambil data, ceritanya nih Pak, dari hmm, Microsoft Excel ke dalam Python-nya. ya sebenarnya banyak. Tapi yang praktisnya itu kalau saya pribadi itu biasanya menggunakan Pandas. Tapi kalau data base-nya itu sudah terstruktur rapi, maksudnya sudah rapi, headernya udah da- dari nol dan sebagainya, pokoknya udah rapi lah. Nanti kita akan bahas di sesi kedua bagaimana kita mengambil data Excel, kemudian kita masukkan ke Python dan kita melakukan analisis. Baik, baik. Nah, itu data Excel pun misal database MS Access masih bisa kita akses menggunakan Python karena kita mempunyai eh, modul untuk membuka MS Access, kan kebanyakan perusahaan besar menggunakan MS Access untuk database eh, di kantornya. Kita bisa akses juga mengambil data dan lain sebagainya. Oke. Oke, baik. Jadi sebenarnya Python ini bisa mengakses data dari mananya ya, Pak? Iya, jadi teman-teman jika sudah masuk di dalam Python-nya, teman-teman sudah masuk ke dalam pintu gerbang menuju ke manapun ya. Jadi mengakses data dari tipe data apapun itu teman-teman sebenarnya bisa. Dari JSON file, teman-teman kalau familiar JSON file, text file, dan lain sebagainya itu sudah ada semua modul di Python yang bisa kita gunakan untuk mengakses file datanya. Kemudian melakukan analisis Python, kemudian mengembalikan lagi, misal hasil dari analisis kita kembalikan lagi ke Excel itu bisa. Itu semua bisa dilakukan di Python. Misal Jadi, untuk contoh konkret ya, OpenPy Excel itu adalah modul untuk membuka Python, OpenPy Excel. Ada banyak yang lainnya, tapi mungkin teman-teman bisa searching aja. Ini yang muncul dalam pikiran saya ya. Gimana kita membuat workbook, kemudian mengisi nilai, kemudian menyimpan filenya dalam XLSX. Oke.
Jadi sebenarnya kita jadikan Python ini wadah untuk mengolahnya ya Pak Agus ya. Ya. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan teman-teman sebelum kita break istirahat dan kita lanjut ke sesi kedua di siang hari. Mungkin kalau memang langsung mau bertanya sama materi juga bisa Pak, tinggal langsung bicara saja. Baik, oke, saya pikir untuk sesi awal kita eh, sudahi karena tidak lagi pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, terima kasih untuk sesi pertama ini kita akhiri dulu. Jangan lupa nanti teman-teman untuk sambung lagi ke sesi kedua melalui link yang telah dikirimkan di email. Baik, terima kasih Pak Agus Daud untuk materinya di pagi hari ini. Selamat siang semua.